Masih bersama saya Safira Rahmani di Indonesia Maju. Nah, tadi kita udah nanya nih kepada Kak Angki, bagaimanakah upaya untuk memperluas literasi disabilitas di Indonesia saat ini? Kalau dibilang sempurna juga belum, tapi Hmm, setidaknya kita mulai. benar. Literasi disabilitas itu memang harus dimulai sedini mungkin. Dari sekolah, dari keluarga, itu karena kalau kita melihat sesuatu yang berbeda, itu kan artinya bagaimana mindset kita memandang, gitu. Hmm, Jadi literasi disabilitas itu masih terus disosialisasikan terus-menerus. Karena kalau nggak begitu, isu disabilitas ini kalau kita tidak terus bicarakan, itu akan menjadi isu yang tenggelam. Ya hmm, kan, siapa lagi kalau bukan kita yang untuk membahas seperti ini. Kalau orang zaman dulu taunya penyandang cacat, hmm, ya kan, terminologi cacat itu aja sudah dianggap negatif. benar. Tapi bagaimana terminologi ini itu bisa dianggap lebih membaik lagi. Itu mengapa terminologi diubah menjadi penyandang disabilitas. Mau mengucapkan penyandang disabilitas, difabel, disability, whatever. Yang Hmm, penting bagaimana kita bisa memberikan kesempatan. benar, Gitu. Jadi merdeka stigma itu butuh waktu. Bagaimana kita bisa memandang penyandang disabilitas bukan sesuatu beban, benar. tapi bagaimana kita memandang disabilitas itu adalah sesuatu yang bisa berkembang agar bisa mendapatkan kesempatan yang setara. Iya benar, apalagi sekarang, dengan adanya, seperti ini, teman-teman bisa untuk mengurangi pembulian-pembulian yang ada di luar sana ya kan, Kak. Yes, Karena benar. kan kadang aku juga suka kasihan gitu, padahal dia lebih pintar daripada kita, tapi karena kekurangan sedikitnya aja, itu jadi bahan bulian teman-temannya itu, gitu. Ya, makanya di bukuku itu ada etika bagaimana kita berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Hmm, Jadi beberapa temanku yang udah baca, orang-orang yang udah baca tuh selalu update di sosial media aku. Udah tuh, oh gini ya caranya berinteraksi gitu dengan penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas itu ragamnya macam-macam. mhm, Ada ragam sensorik, motorik, intelektual, mental, dan bahkan ganda. mmm, Masing-masing ini memiliki kemampuan dan potensinya masing-masing. Nggak semua penyandang disabilitas itu sama ratakan, gitu. mhm, Jadi setiap orang itu punya skalanya masing-masing, gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menganggap bahwa toleransi kita, mmm, empatinya kita, bahwa siapapun bisa menjadi disabilitas. Disabilitas itu paling banyak bisa terjadi di saat ketika kita mengalami kecelakaan kerja, iya, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, atau bencana hal yang tidak pernah kita duga. Bahkan bagaimana seorang ibu ketika hamil, gizinya tetap terpenuhi, sehingga melahirkan anak tanpa disabilitas. mmm, Jadi banyak hal banget, inilah kita bicarakan tentang literasi disabilitas, bahwa meminimalis disabilitas itu dimulai dari benar, keluarga sendiri. Dan bagaimana kita juga bisa melindungi diri kita sendiri. Tapi apabila kita sudah menjadi disabilitas, banyak banget yang merasa kecil hati, iya, yang merasa rendah diri, yang merasa diri nggak berguna, yang merasa bahwa dikucilkan sebagai kelompok minoriti gitu. Tapi bukankah disabilitas ini adalah aset SDM mhm, Indonesia? bener banget. Negara menurut data BPS yang memiliki jumlah 22,9 juta, Mhm, ini kan aset SDM, yang artinya kita bernegara yang memiliki kesempatan hak yang sama dengan warga lainnya. oke. Kak Angki, aku dengar, salah satu statement di mana, penderita disabilitas tunarunggu, mereka lebih senang disebut tuli. Itu benar nggak sih, Kak? Sebenarnya terminologi Oke. penyandang disabilitas, tunarungu, tuli itu adalah terminologi. Mmm, Terminologi kita sesuai dengan ejaan yang disesuaikan mhm, atau ejaan sebenarnya sama sih. Rungu, tuli, bicara, semua itu punya kategori masing-masing. Bahkan mmm, saya hard of hearing,
Jadi saya bisa bicara, tapi saya tidak bisa mendengar. Tapi kan artinya saya hard of hearing, saya bisa mendengar sedikit gitu. Atau tunawicara, tuli tunawicara itu macam-macam. Karena kategori ragam penyandang disabilitas setiap orang itu berbeda-beda. Oke. Nah, Kak Angki, gimana sih peran pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas ini sendiri? Peran pemerintah ini dimulai dari kebijakannya. Mhm. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Bapak Presiden ini telah mensahkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan itu tentang apa aja? Itu dari hulu ke hilir, dari urusan pendataan, ya kan, dari urusan pendidikan, dari urusan rehabilitasi, Yap. lalu ekonomi inklusi, lalu kesehatan. Bagaimana juga kalau ekonomi tidak hanya pekerjaan, tapi bagaimana juga wirausaha. Intinya adalah membentuk lingkungan mandiri. Lingkungan yang mandiri untuk penyandang disabilitas. Jadi, peran pemerintah ini adalah untuk terus mengakomodir itu semua sesuai dan berdasarkan kebijakan Pemerintah. yang telah diterbitkan. Oke. Nah, apakah hak disabilitas di tempat umum dan juga sarana umum sudah terpenuhi, Kak? Seperti trotoar, terus angkutan umum, terus di kantor pemerintahan dan layanan publik lainnya. Belum 100%, jujur. Indonesia ini negara yang luas banget. Benar. 38 provinsi. Setiap provinsi satu dan provinsi lain itu memiliki otonomi daerah yang berbeda-beda. Kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Kemampuan sosial budaya yang berbeda-beda. SDM-nya pun juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu dengan membandingkan yang lain. Tapi biar bagaimanapun, fasilitas, aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas ini harus diwajibkan. Sayangnya memang tidak sempurna dan tidak semuanya ada. Dan bahkan mungkin tidak semuanya memahami betul bahwa aksesibilitas ini penting gak sih, digunakan apa enggak sih. Kalau menurut banyak pemangku kepentingan bahwa kalau kita buat ini penyandang disabilitasnya mana kok gak kelihatan. Iya. Ya kan? Gimana teman-teman penyandang disabilitas mau keluar kalau aksesnya aja nggak ada. Benar. Jadi sehingga inilah butuh waktu menuju Indonesia inklusi perlu kerjasama multi pihak. Oke. Nah, Kak, bagaimana nih peran disabilitas dalam dalam pembangunan Indonesia ini sendiri? Penting. Kenapa penting? Di bukuku yang keempat, bahkan kata pengantar Bapak Presiden itu tertulis bahwa peran penyandang disabilitas itu penting untuk pembangunan negara. Jadi kalau Mbak membaca bukunya itu, statement beliau mengatakan karena bagaimanapun lingkungan inklusi ini adalah kepemimpinan Indonesia adalah kepemimpinan inklusi. Itu adalah statement yang juga dari Bapak Presiden pada saat G20. Kepemimpinan dan inklusi ini adalah sebagai bukti bahwa Indonesia itu merangkul semua pihak. Jadi apakah itu perempuan, disabilitas, lansia, kelompok-kelompok rentan yang youth, yang bahkan pengangguran, itu no one is left behind. Tidak ada boleh satu pun yang tertinggal. Benar. Itu mengapa penyandang disabilitas itu penting, karena disabilitas juga aset SDM negara. Bener banget. Nah, Kak, aku dulu belum tahu yang kayak di jalan, di trotoar kan ada yang warna kuning yang Guiding block. untuk biar mereka tahu, oh ini di jalurnya mereka gitu kan. Aku sempat nanya, oh ini untuk penyandang disabilitas dan mungkin di Jakarta sendiri pembangunannya itu udah lumayan bagus ya, Kak, ya, udah terlihat dan memudahkan penyandang-penyandang disabilitas lainnya untuk jalan-jalan nih keliling Jakarta. Dan kita berharap semoga di daerah-daerah lain juga bisa merasakan hal yang sama, meskipun ekonomi seperti Kakak bilang tadi, perekonomian di setiap daerah itu berbeda, kita tetap berharap semoga mereka juga dapat merasakan fasilitas-fasilitas tersebut gitu, Kak. Nah,
Kak Angki, mungkin aku tanya lagi nih, di balik kesuksesan Kakak, ada sosok orang tua yang mensupport Kakak sejak kecil. Itu seberapa besar sih peran orang tua dan, pelajaran positif apa yang Kak Anggi bisa rasakan saat ini? Support system nomor satu itu jelas orang tua, Nah, ya kan. Pelajaran apa yang didapat dari orang tua saya? Yang pertama itu adalah pelajaran perihal penerimaan diri. mmm, Aku belajar dari orang tua, mereka menerima diriku apa adanya, sehingga aku bisa menerima diriku apa adanya. mhm, Banyak banget Pak orang tua yang masih merasa bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah aib bagi keluarga. mhm, Sehingga ya udah di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, karena nanti malu gitu. Masih banyak aku melihat orang tua yang seperti itu. Jadi aku tuh beruntung sama orang tua aku tuh yang justru ya udah diajak kemanapun, aku bebas belajar apapun, aku bebas berteman dengan siapapun gitu. mhm, Karena aku jujur aja sama diri aku sendiri kalau aku tuh nggak denger. Aku suka takut kalau orang lain itu memandang aku, "Kamu tuh nggak bisa apa-apa ya," gitu, "kamu ngerepotin banget," gitu. mhm, Tapi dengan aku selalu bilang sama orang, "Maaf kalau aku nggak bisa dengar, tolong dibantu." Dan malah aku lebih banyak teman aku yang bantuin aku, mhm, gitu. Jadi aku belajar itu dari orang tua aku bahwa kita tuh emang harus jujur sama diri kita sendiri, sehingga orang lain tuh tahu harus bersikap seperti apa kepada kita. bener. Jadi kalau misalkan kita nggak jujur sama diri kita sendiri dan nggak jujur sama orang lain, kan orang lain tuh bingung, Iya, mau nanya tuh nggak enak gitu ya, iya kan, bener bener, jadi tuh awkward gitu. Jadi akhirnya ya udah aku belajar apa adanya, sehingga membuat orang tuaku tuh yang selalu mendukung apapun keputusan aku. Misalnya aku bilang aku mau sekolah gitu, mmm, sehingga aku bisa sampai S2. Alhamdulillah tuh dan itu diizinin penuh sama orang tua aku mhm, gitu. Jadi orang tua aku bilang, "Tugas kamu itu adalah sekolah. Tugas kami ini adalah bagaimana kami bisa mengakomodir kebutuhan kamu," gitu. Jadi aku selalu mempelajari dari orang tua aku bahwa kita bisa maju ketika orang tua tuh percaya sama kita. Jadi sehingga sampai saat ini pun aku selalu saya thank you sama mereka bahwa mhm. kalau dulu aku nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, mungkin aku nggak tahu dunia luar itu Iya, seperti jadi apa. takut gitu ya, kayak mau mulai ini takut dibilang apa, Bener, mungkin aku akan takut duluan gitu, mau mmm, melangkah ke rumah aja juga udah takut gitu ya. mhm, Jadi karena aku diberiin kepercayaan penuh, jadi aku pegang kepercayaan itu, gitu, oke, sehingga itu yang membentuk aku seperti saat ini. keren banget. Nah, Kak, aku setuju banget nih sama statement Kakak, di mana kita bertanggung jawab untuk, menjelaskan kepada orang lain apa yang kita inginkan. Jadi, bukan untuk memaksa mereka, memaksa mereka untuk ngikutin apa yang kita mau, tapi supaya mereka paham kondisi kita seperti ini loh, gitu. Jadi dari conversation itu jadi lebih mudah untuk saling, bersosialisasi dengan teman kita. Nah, Kak Angki, apakah ini sudah menjadi puncak pencapaian atau masih ada lagi yang ingin Kak Angki wujudkan? Kalau umurku sekarang menjelang 40, belum 40 tahun ya, Oh, jadi ketahuan. belum 40 tahun gitu, kayaknya mungkin perjalananku masih panjang banget ya. Tapi memang aku akui sih, Bapak Presiden ini menaikkan derajatku juga. Aku adalah hanya sebagai seorang disabilitas yang bertahan hidup di susahnya lingkungan gitu. Heeh, Dan di titik ini tuh rasanya tuh kayak diangkat gitu derajatnya. Dan mungkin membuat aku mungkin jauh lebih dewasa juga gitu. mhm, Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertindak mhm. gitu kan. Sehingga membuat aku juga berpikir, what the next gitu Iya. ya. What the next nih. Tapi yang pasti adalah mimpiku adalah tetap selalu kembali kepada penyandang disabilitas. Aku masih ingin kembali untuk di level edukasi. Karena beberapa tahun sebelum ini, sebelum aku berada di stafsus presiden ini adalah aku mendorong penyandang disabilitas ini untuk memiliki kualitas kapabilitas yang bagus sehingga mereka diterima pekerjaan, ya kan. Ya, Tapi aku tahu bahwa permasalahan utama kita tuh dari kualitas pendidikan. benar. What the next? Aku ingin berada di bidang edukasi.
dengan berharap mungkin suatu saat mungkin aku punya lembaga pelatihan gitu, Amin, amin. amin. Mendirikan kampus misalnya, Amin. amin. Kan juga mimpi ya Mbak, Iya, mimpi. boleh. Biar bagaimanapun aku selalu percaya dengan kualitas STM penyandang disabilitas. Oke, Kak Angki, terima kasih untuk telah berkesempatan hadir di sini. Semoga social enterprise Kakak sukses terus di luar sana, dan juga semoga bukunya yang berjudul Menuju Indonesia Inklusi bisa dibaca oleh semua teman-teman kita di luar sana, dan mereka jadi mudah untuk memahami satu sama lain sehingga Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi nantinya. Oke. Amin. Baiklah, untuk bukunya mungkin aku juga ada buku buat kamu juga, buat teman-teman di Thank sini. you, aku pingin banget. Oke. Ya, Sorry. Oke. Kak, ini aku duduk atau berdiri? Oh, oke. 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 Oh iya, lupa ya. Harusnya dari tadi lupa. Ya, harusnya ditunjukin. Oke. Silakan Mbak, buat kamu, dan Terima aku cuma bawa kasih. 3, nggak apa-apa ya. Silakan baca bergilir di perpustakaan Oke Zone. Boleh. Nanti aku kasih teman-teman aku di dalam sana. Boleh dibuka aja juga nggak apa-apa kok. Dibuka aja. Oke. Nah, Kak Angki, ini sambil kita bongkar-bongkar ini nih, Kak. Aku mau dong diajarin cara closing Oke. pakai bahasa isyarat mungkin. Oke. Jadi bahasa isyarat terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Kakak cantik. Oh, ini kakak Tinggi banget. kakak cantik. Muka Cantik. cantik. Oke. Pemirsa, terima kasih. Kalian semua cantik. Terima kasih. Semuanya cantik. Oh, semuanya Semua. cantik. Kalau Kak, ini aku langsung closing. Oke. Langsung aku tutup aja ya, Kak. Oke, baik Kak Angki, thank you banget udah datang di sini. Semoga kakak di luar sana makin sukses, dan aku tunggu. Amin. Mungkin nanti Kak Angki buka yayasan, Amin. buka sekolah, universitas, aku tunggu ya Kak. Amin, doakan, jangan lupa dibaca. Iya, terima kasih juga untuk bukunya. Saya Safira Rohmani, sampai jumpa di Indonesia Maju selanjutnya. Dadah.